成这啊！只是听阁下。师祖，应有事。诸位，在此地还能遇到，非不能指望。诸位，倒都是想让我成为众矢之不禁制，若是能够独自取宝，此晋定可攻破。但若能集其8位，此处数万年前也已成不毛之地了，没那么简单。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Record of Motor Unity Mortality Season keempat, episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-46 atau yang ke-170. Sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin Hanli telah melakukan pertukaran dengan Master Tianjin, di mana dia itu benar-benar sangatlah tertarik dengan kristal jiwa milik Hanli. Berhubung dia itu menginginkan semua bonekanya, maka dengan agak berat hati, Master Tianjin pun menyerahkan semua itu kepadanya. Karena bagaimanapun dia menginginkan kristal jiwa tersebut. Hanli pun memberitahu jika dia ingin lebih banyak kristal jiwa, maka habis pertemuan ini, dia akan kembali melakukan pertemuan lagi dengannya. Setelah dari sana, Hanli pun berpisah dengan Tetua Lan dan Tetua Lu. Pasalnya dia itu kembali menemui Master Tianjin. Namun alih-alih memberikan sambutan hangat, ia muncul yang seakan-akan ingin menyerang Hanli. Namun semua itu dan mudah Hanli counter dengan pedang guntur surgawinya. Sadar kalau Hanli bukanlah Nation Soul sembarangan, jadi Master Tianjin pun mulai bernegosiasi dengannya, di mana dia itu akan menyerahkan teknik boneka kepadanya, selama Hanli mau memberikan beberapa kristal jiwa kepadanya. Selain itu, akan ada pertemuan besar dalam beberapa hari ke depan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini, perselisihan masihlah terus terjadi antara murid ini dengan pemilik toko, di mana Sun Hao pun mengeluarkan token identitas sektenya untuk menjadikan hal itu sebagai jaminan, karena dia akan meminjam uang kepada rekan-rekannya dulu. Namun pemilik toko tersebut menolak hal ini, karena dia yakin murid itu akan menipunya. Jadi dia ingin orang-orang di sana menjadi saksi kalau murid sekte Loyun tidak akan mampu menepati janjinya. Hal itu membuatnya kesal dan hampir saja memukul pria tersebut, yang membuat situasi menjadi semakin kacau. Sebenarnya Sun Hao ingin membayar hal itu, namun sejak awal dia sudah mengatakan tidak pernah menghancurkan barang di sana. Pemilik toko tidak peduli karena yang penting dia mengakuinya dan membayar semua itu. Tidak yang berurusan dengan para penjaga, jadi Sun Hao pun mengeluarkan beberapa kertas jimat miliknya, di mana ini langsung saja diambil oleh pemilik toko tersebut dan menganggap kalau ini semua masihlah kurang bagus. Murid ini tidaklah dapat berbuat apa-apa karena jika salah bertindak, orang-orang itu akan mengadili dirinya. Bahkan pemilik toko ini mulai menjelekkan sekte Loyun. Hingga sesaat kemudian Hanli datang dengan sangat elegan, yang membuat semua orang di sana menjadi sangat terkejut. Hanli cukup kesal karena pemilik toko ini sudah berulang kali menjelekkan sekte Loyunnya. Ia pun memberikan tekanan kepada pria tersebut dan memintanya untuk mengatakan hal yang sama di depannya. Sun Hao pun segera memberikan hormat kepada Hanli. Ia juga meminta maaf karena sebelumnya tidaklah mengenali sosok masternya. Tapi Hanli tidaklah mempermasalahkan hal itu. 只是听阁下。师祖，应有事。 Sesaat kemudian para penjaga datang, di mana mereka mencoba untuk menenangkan Hanli dan menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Hanli menjelaskan kalau penjaga toko ini telah mengatakan hal buruk tentang sekte Loyun. Jadi dia itu hanya mendengar apa yang dia katakan, seperti apa yang dia bicarakan kepada Sun Hao. Penjaga ini paham dan semua itu memang adalah kesalahan dari penjaga toko. Jadi dia meminta mereka untuk segera meminta maaf kepada Hanli. Kedua penjaga ini pun memohon ampunan, terlebih lagi mereka sudah mengatakan yang tidak-tidak kepada sekte Loyun.
Hal ini menenangkannya karena tujuannya kemari bukan menindas maupun memaafkan mereka. Terlebih lagi dia penasaran apakah harta yang dia bicarakan sejak tadi memang adalah harta langka atau bukan. Dimana ini tentu saja adalah barang palsu dan Hanzo dituduh telah merusaknya. Pemilik toko pun memohon ampunan kepadanya. Ia juga bersedia untuk menerima apapun selama dirinya diampuni. Para penjaga menanyakan untuk menyerahkan semua ini kepada mereka. Hanli setuju, terlebih lagi dia tidaklah memiliki waktu untuk mengurusi masalah itu. Hanli pun pergi membawa Sun Hao bersamanya. Selain itu, Hanli meminta Sun Hao untuk mengeluarkan kertas jimatnya. Melihat hal itu membuat Hanli berpikir kalau leluhur dari Hun Shao adalah seseorang dari kerajaan Pohit. Karena bagaimanapun di kota sebelumnya, leluhur Han Shao itu pernah mengelola sebuah penginapan, di mana sosok itu bernama Sun Ergao. Hanli sangatlah ingat kepada Sun Ergao yang membuat dia sangatlah terkejut. Ia juga memberitahu kalau jimat ini merupakan pemberian dari Hanli kepada Sun Ergao, karena kala itu dirinya dijamu sangat baik olehnya. Han Shao baru sadar kalau Hanli merupakan leluhur yang terus dibicarakan oleh leluhur keluarganya. Ia pun segera memberikan hormat kepadanya sebagai cicit ketujuh dari generasi Sun Ergao. Hanli memintanya untuk bersantai karena meskipun dia adalah tetua tertingginya, namun Hanli meminta ia untuk bersikap santai saja dan anggap saja dia adalah rekannya. Hanli penasaran kemanakah Sun Hao pergi karena sangat jarang dia melihatnya di sekte, yang sepertinya Sun Hao itu ingin mencari seorang master untuk membimbingnya. Ternyata setelah tahu identitas Hanli sebenarnya, Sun Hao itu berencana untuk menemuinya. Terlebih lagi, Hanli pasti tahu betul betapa payahnya dia dalam hal bakat. Hanli pasti tahu betapa lemahnya dia ini. Hanli mengakui kalau bakatnya cukup hebat, hanya saja pendekatannya itu kurang tepat. 当年你筑基了，不也能与我？不是一直念叨要拜个师傅什么的？ 当时知道您的真身之后， Hanli memintanya untuk kembali ke sekte dan pergi ke puncak gunungnya. Di sana akan ada muridnya yakni Jindan dan Liu Mei, di mana dia itu akan memberikan bantuan kepada Sun Hao untuk bisa membantunya berkultivasi. Menerima semua ini tentu saja membuatnya merasa senang. Hanli sudah mengirimkan pesan kepada tetua Lu. Selain itu, Han Shao harus bersembunyi dulu demi bisa menghindari masalah, karena tempat ini tidaklah begitu aman bagi mereka. Meskipun peraturan pada kota ini cukup ketat, tapi ada beberapa orang yang mencoba menipu. Jadi tidak semua orang yang akan selalu membantunya. Sebelum pergi, Hanli ingin membicarakan tentang pedang yang selalu dibawa oleh Sun Hao, yang mana dia itu telah ditipu oleh sang penjual. Jadi Hanli pun memberikannya sebuah pedang. Menerima harta ini membuat Sun Hao semakin senang. Ia pun berterima kasih banyak kepada Hanli yang merupakan tetua tertinggi sektenya. Yinyu tidak menduga kalau Hanli sangatlah memperhatikan Sun Hao. Ini sangatlah wajar karena bagaimanapun Sun Hao merupakan pria yang jujur dan apa adanya. Meskipun dia tidak begitu pintar, namun Sun Hao sangatlah layak menerima apa yang dia berikan. Sun Hao juga selalu mengingatkan Hanli kepada teman lamanya. 人对着孙火。 妈，只是此人性子戾气，一位故人。 4 hari pun sudah berlalu di mana Hanli akan datang ke sebuah tempat sesuai dengan saran yang telah Master Nanlong katakan, di mana ia pun pergi ke sebuah jalan buntu. Hanli pun mengucapkan sebuah kode yang mana sudah diberitahukan oleh Nanlong. Sesaat kemudian Nanlong pun datang, di mana ia sangat percaya kalau Hanli akan datang menemuinya. Selain itu dia datang di waktu yang sangat tepat. Nanlong mempersilakannya untuk masuk, di mana dia akan memperkenalkan rekan-rekannya kepada Hanli. Jauh di dalam tempat itu terlihat para Nation Soul tua yang telah berkumpul. Nanlong memperkenalkan dirinya yang seketika saja membuat Wang Chan terkejut. Jika ada yang tidak tahu siapa Wang Chan ini, dia merupakan sosok yang pernah Hanli hadapi ketika di season pertama. Hanli yang saat itu masih lemah dapat berulang kali selamat dari pengejaran Wang Chan, yang mana itu tentu saja membuatnya sangat kesal. Hanli tentu saja mengingatnya, begitu pula gadis di sampingnya yang adalah Yan Ruma dari keluarga Yan. Hanli tidak pernah menduga bisa bertemu dengan teman lamanya. Terlebih lagi, Wang Chan sepertinya sangatlah merindukan dirinya sampai bisa mengingat wajahnya. Namun perbedaan ranah di antara mereka tentu saja membuat Wang Chan sangat ketakutan. Sedangkan ayahnya penasaran apa yang terjadi, di mana Wang Chan memberitahu kalau Hanli merupakan pria yang dulu sering dirinya ceritakan. 诸位， 在此地还能遇到。
Tapi ayahnya itu segera menghentikan perkataannya, karena bagaimanapun sekarang Han Li sudah berada di ranah Nation Soul. Ia tidak akan menganggapnya rendah lagi. Wang Tiangao pun memperkenalkan dirinya yang adalah ketua sekte roh hantu. Ia juga meminta maaf mengenai kejadian di masa lalu. Dia berharap Han Li bisa mempertimbangkan kesempatan untuk bisa menjalin hubungan yang baik di antara mereka. Meskipun dulu Han Li ini pernah bertarung dengan mereka, namun itu merupakan masa lalu. Han Li tidak akan menyimpan dendam kepada Wang Chan. Namun tidak untuk Wang Chan karena bagaimanapun dia ini saatlah membencinya. Sebenarnya Han Li juga membenci Wang Chan karena dia itu telah berulang kali ingin menghabisi dirinya. Jadi kedepannya dia itu akan menyelesaikan dendam di antara mereka. Wang Tiangao akan memperingati putranya. Namun dia ini sangat terkejut karena dalam waktu 200 tahun saja Han Li bisa mencapai ranah Nation Soul, yang tentu saja membuat para Nation Soul di sana terkejut. Karena jika diberikan waktu lagi, maka bukan tidak mungkin Han Li bisa dengan cepat naik ke tingkat akhir Nation Soul. Jadi Wang menganggap mereka yang telah menghabiskan waktu yang begitu panjang bukan apa-apa di hadapan bakat hebat Han Li. Di sini Han Li sadar betul kalau seluruh Nation Soul tengah mengarahkan pandangan kepadanya. Yang mana Wang seakan-akan ingin menjadikan dirinya sebagai musuh semua orang yang ada di sana. Bahkan salah satu Nation Soul ingin memastikan apakah umur Han Li memang baru 200 tahun. Nanong menenangkan situasi karena bagaimanapun Han Li merupakan tamunya. Jadi dia pun mempersilakannya untuk duduk terlebih dahulu, di mana Han Li teruslah menatap ke arah Wang. Tujuan Nanglong mengadakan pertemuan ini adalah untuk membentuk sebuah rencana besar. Jadi dia itu tidak ingin keributan terjadi di tempatnya. Perkataannya itu ditunjukkan secara langsung kepada Wang. Ia sadar kalau tingkat kultivasi mereka berbeda. Namun mereka itu memiliki satu kesamaan, yakni kesadaran yang sangat luar biasa kuat. Tapi seorang Nation Soul bertanya mengapa Wang malah membawa dua orang kemari. Nanglong menenangkannya karena meskipun dua junior itu masih berada di bawah mereka, namun jika mereka bekerjasama, maka mereka berdua memiliki kesadaran spiritual yang tidak kalah hebat dari seorang Nation Soul. Nanglong kembali memberitahu kalau tujuannya adalah meminta pertolongan kepada mereka untuk bisa menemaninya dalam sebuah perjalanan besar yang adalah ke tanah klan Mulan. Kabar ini tentu saja membuat semua orang terkejut karena bagaimanapun padang rumput klan Mulan bukanlah sesuatu yang sederhana. Nanong juga tahu akan hal itu karena jangankan masuk ke dalam, berada di pinggirannya saja sudah sangat bahaya. Para tetua sekte juga sudah mengetahui kalau suku Mulan saatlah gelisah karena selama bertahun-tahun dan sekarang terus ditempatkan di luar perbatasan. Mereka bahkan sudah mengumpulkan banyak master spiritual tingkat Nation Soul. Jika klan Mulan berhasil menemukan mereka, maka itu akan mengancam mereka. Maka itu akan membuat mereka terjebak di wilayah musuh. Jadi bagaimana cara Nanglong menyelamatkan mereka dari kejadian tersebut? Nanglong yang pernah berhadapan dengan klan Mulan sadar betul betapa mengerikan kekuatan mereka. Berhubung dia itu sudah tahu, lantas mengapa Nanglong ingin pergi ke sana? Apakah ada sesuatu yang istimewa hingga sepadan dengan risiko yang mereka hadapi? Nanglong mulai menutupi seluruh pintu, pasalnya mereka itu akan pergi dari tempat ini. Yang mana mereka pun terus turun dari tempat itu. Nanglong juga memberitahu kalau tindakan ini memang sangat berani. Namun bukan berarti undangannya kepada mereka hanya akan sia-sia saja. Ia mempersilakan Tetua Yun untuk memberitahu mengenai gua tempat tinggal dari Chang Kun. Nama ini seketika saja membuat semua Nation Soul terdiam. Karena sepertinya Chang Kun bukanlah sosok sembarangan. Pasalnya dia adalah Matsiu legendaris yang menindas jalan kebenaran dan jalan iblis selama ribuan tahun lalu. Sedangkan untuk Han Li sepertinya barulah pertama kali mendengar tentang Chang Kun. Mendengar nama Chang Kun membuat semua orang menjadi tertarik. Dalam sejarah Tianan, Chang Kun disebut sebagai kultivator gila oleh para pemimpin jalan lurus maupun jalan setan. Karena Chang Kun merupakan orang berani dan gila. Tidak heran kala itu dia menyandang gelar sebagai kultivator nomor 1 di Tianan. Kekuatannya tidaklah bisa dibayangkan, dan bahkan hampir mampu menyapu bersih klan kebenaran dan iblis. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatannya, namun semua itu pun harus terhenti karena gabungan kekuatan dari berbagai faksi di Tianan.
dan cepat mereka pun menghentikan kegilaannya. Legenda mengatakan kalau Chang Kun itu bertarung langsung dan 10 orang sekaligus dan membuat kekacauan besar terjadi selama pertarungan itu berlangsung. Rumor mengatakan kalau Chang Kun telah mati di sebuah tempat dan tubuhnya bahkan telah berubah menjadi abu. Nanong yakin rumor itu sudah mereka ketahui, tapi bagaimana jika ada cerita lainnya dan memiliki kisah akhir yang berbeda juga, di mana ini membuat semua orang penasaran apa yang telah mereka temukan. Nanong bercerita kalau itu Chan Kun tengah berada di ambang kematian. Wujud boneka yang sedang Chan Kun kembangkan digunakan untuk bisa menipu para lawannya. Ia melarikan diri tapi dalam kondisi yang begitu lemah. Nanong bersama Ketua Yun telah menemukan lukisan Chan Kun, yang mana dari informasi yang dirinya dapatkan, Chan Kun itu telah menghitung hari-harinya dan mengarahkan pandangannya pada lembah iblis jatuh. Berdasarkan apa yang telah mereka temukan, membuat mereka yakin kalau Chan Kun merupakan satu-satunya orang Tianan yang bisa keluar hidup-hidup dari lembah iblis jatuh. Hal ini benar-benar sangat tertarik dengan semua itu. Ia penasaran jika mereka telah berhasil menemukan gua Chan Kun, maka kemungkinan harta karun langka itu berada di lembah iblis jatuh. Sebagai seorang kultivator Nation Soul, ini tentu saja merupakan keberuntungan yang langka. Tapi Hani bingung mengapa Nanlong dan Tetua Yun tidak menikmati kesempatan besar itu sendirian dan malah mengajak mereka pergi. Atau apakah mereka itu membutuhkan bantuan yang kuat? Ketua Yun membenarkan hal itu. Karena jika bisa, maka hanya mereka berdua saja yang menikmati harta itu. Namun sayang sekali terdapat sebuah area terlarang kuno di luar gua. Mereka membutuhkan kekuatan besar untuk bisa menghancurkan hal itu. Jika terlalu lama, orang-orang Mulan akan mengetahui keberadaannya. Tapi jika mereka saling bekerjasama, maka dalam waktu sehari saja, formasi itu pasti dapat ditembus. Ketua Yun sudah mengatakan segalanya. Mau atau tidaknya mereka tetap akan dia serahkan kepada mereka. 独享这天大的机缘，古禁制，若是能够独自取宝，此禁定可攻破。但若能集齐8位，有人。 Jikapun mereka masih ragu, Ketua Yun mengajak mereka untuk bersumpah pada iblis batin. Karena informasi ini tidaklah boleh diberitahukan kepada siapapun. Hal ini menjadi tidak heran mengapa Nanlong mau membawanya. Karena jika mengundang Nation Soul yang lebih kuat, maka pembagian harta akan terganggu. Jadi mereka itu harus mencari keseimbangan. Satu persatu dari para ketua setuju untuk ikut. Kini mereka hanya menunggu keputusan Hanli. Dia tahu resikonya sangat besar, namun dengan begitulah dia bisa melangkah lebih jauh lagi. Maka karena itulah Hanli setuju untuk ikut. Setelah pertemuan itu, Wang Tiangu meminta Wang Chan untuk menceritakan semuanya mengenai perselisihan dia dengan Hanli, sebab dia itu bisa merasakan dengan jelas kebencian Hanli kepadanya. Wang Chan meminta maaf karena kelalaiannya telah membuat Hanli menjadi musuh kuat untuk mereka. Wang Tian pun meminta untuk tidak perlu khawatir karena dengan teknik tertinggi noda darah, ia dan istrinya bisa bekerjasama. Dan begitulah seharusnya Wang Chan tidak perlu takut. Tapi ia tetap meminta mereka untuk segera naik ke tahap Nation Soul. Dan begitulah Hanli bisa dikalahkan dengan sangat mudah oleh mereka. Hanya saja untuk perjalanan kali ini, Wang Tiangu meminta Wang Chan dan istrinya untuk tidak terlalu jauh darinya. Wang Tiangu penasaran apakah Hanli memiliki hubungan dengan rumbah tua itu. Karena jika memang begitu, maka ini sangatlah menarik. Sino berpindah kepada Hanli, yang mana Tetua Lu penasaran kemanakah Hanli akan pergi. Pasalnya pameran ini masihlah belum selesai. Tapi Hanli tidaklah bisa memberitahunya dan hanya menjelaskan kalau dia itu memiliki beberapa urusan dulu. Mumu akan dirinya minta untuk menemani Tetua Lu. Tetua Lu paham dan dia akan menjamin keselamatan selir Hanli. Jadi dia meminta Hanli untuk fokus pada urusannya saja. Hanli senang dengan kebaikan Tetua Lu. Ia pun meminta Mumu untuk berkeliling bersama Tetua Lu demi bisa memperluas wawasannya. Selain itu, Liontin Giok pemberiannya ia minta untuk tetap disimpan. Karena jika dalam bahaya, Mumu bisa menggunakannya. Dan begitu Hanli bisa tahu kondisinya. Setelah melakukan perpisahan, Hanli pun bergegas pergi menemui para ketua lainnya. Karena mereka telah berkumpul dan tinggal menunggu waktu saja untuk melakukan perjalanan. Berhubung persiapan sudah selesai, jadi Nanlong langsung saja mengajak mereka memasuki tanah klan Mulan. Dalam perjalanan itu, terdapat hamparan gurun yang sangat luas. Bahkan saking luasnya tidak ada ujungnya. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai medan perang karena terlihat dengan jelas.
Nalong yakin kalau ini adalah kali pertamanya Han Li mengunjungi Padang Rumput Mulan. Dulu tempat ini merupakan sumber daya yang besar, setidaknya selama puluhan ribu tahun yang lalu. Namun sumber air seketika saja mengering yang membuat tanah menjadi tandus. Tapi dalam perjalanan itu, Tetua Yun merasakan ada yang aneh di area depan. Mereka pun berhenti untuk sementara. Tetua Yun bersama yang lainnya mulai melihat apa yang ada di depan. Begitu pula dengan Han Li yang bisa melihat 100 mil pada barat laut. Terdapat badai pasir yang begitu banyak. Ini sangatlah kuat dan mampu menyapu bersih tempat-tempat di sekitarnya. Namun Han Li yakin ada yang tidak beres pada badai itu. Benar saja ada semacam aura yang mengerikan. Itu ternyata adalah teknik lonceng angin Mulan, sosok yang dulu pernah dihadapi oleh Nanlong. Dia menggunakan teknik pengangkat roh bernama debu merah 10.000 kaki. Ini sangatlah sulit untuk bisa mengatasinya. Sepertinya formasi itu telah memperluas jaraknya sampai ribuan kali lipat. Karena situasi menjadi buruk, Nanlong penasaran apakah mereka akan bertemu dengan garda terdepan dari bangsa Mulan. Sepertinya mereka itu akan kembali memulai perang di selatan. Tidak ada yang menduga kalau klan Mulan begitu berani melancarkan serangan langsung selama pameran dagang dilaksanakan. Mereka harus memilih apakah kembali atau tetap melakukan perjalanan. Para tetua teruslah memikirkan kemungkinan yang harus diambil. Sedangkan Wang Tiangu menyarankan untuk bersembunyi dulu, karena bagaimanapun mereka sudah berada di wilayah bangsa Mulan. Takutnya pasukan lain sudah menyebar. Ia juga yakin mereka bisa melewati para penyihir Yuan Ying dari klan Mulan jika bersembunyi dengan aman. Para tetua merasa rencana Wang Tianpu cukup bagus, jadi mereka masing-masing mulai mengeluarkan kertas jimat untuk bisa memberitahu apa yang terjadi di sini kepada orang-orang di kota Tiantian. Setelah semua itu, mereka pun mulai melakukan perjalanan lagi. Nanlong berharap aliansi 9 kerajaan bisa bertahan sedikit lebih lama. 1 jam kemudian, Han Li bersama yang lainnya teruslah melakukan perjalanan. Nanlong yakin betul kalau semua ini adalah ulah dari sosok Nation Soul dari klan Mulan. Jadi mereka harus berhati-hati dan jangan berpisah. Hanya saja Han Li cukup curiga kepada Wang Tianpu dan bahkan Wang Chen itu selalu berada di dekatnya. Perjalanan teruslah mereka lakukan, namun entah mengapa mereka itu seakan-akan berputar-putar saja. Han Li juga merasakan sesuatu pada tempat di sana. Ia mulai melakukan pemeriksaan dan hingga akhirnya dia pun memilih untuk berhenti. Para Nation Soul menyadari kalau ada yang tertinggal yang tentu adalah Han Li. Mereka pun bertanya mengapa Han Li berhenti. Ia penasaran apakah mereka itu tidak menyadari ada yang berbeda, di mana selama perjalanan itu mereka tidaklah menemukan satupun penyihir klan Mulan. Selain itu, pemandangan yang ada di depan tidak berubah sama sekali. Apa yang Han Li katakan membuat mereka sadar kalau ada penyihir yang sedang menjebak mereka. Nanlong pun menjadi tidak heran. Ia pun mengajak mereka untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi. Namun Han Li mencegah hal itu karena dia yakin alasan para penyihir tidak kunjung menyerang karena tengah menunggu bala bantuan. Jadi mereka harus segera menemukan jalan keluar. Han Li menggunakan kemampuannya untuk memahami formasi itu. Tidak membutuhkan waktu lama baginya karena ada 7 pintu keluar. Nanlong yakin Han Li melihat sesuatu. Ia percaya kepadanya dan mulai menggunakan sebuah harta, di mana dengan harta itu mereka pun bisa tahu jalan keluar dari formasi tersebut. Ketika mereka pergi, Han Li teruslah menatap ke arah Wang Fu, yang tentu saja membuat dia berjaga-jaga kepadanya. Sedangkan Han Li sendiri mulai merasakan sesuatu yang tak biasa pada tempat ini. Namun dia tidak membuang waktu lagi dan memutuskan untuk pergi saja. Sesaat kemudian, ketiga penyihir klan Mulan muncul. Mereka tidaklah menduga kalau jebakan ini diketahui, padahal hal itu tidaklah mungkin bisa dirasakan oleh kultivator Nation Soul. Mereka merasa tertarik kepada Han Li karena memiliki kekuatan yang tak biasa. Perselisihan pun sempat terjadi di antara ketiga klan Mulan itu, karena bagaimanapun mereka seharusnya langsung saja bertindak. Tapi perlu diingat juga kalau lawan mereka itu memiliki keuntungan jumlah. Kita juga menjadi tahu kalau yang melakukan penyerangan di garda terdepan adalah klan Tianfeng. Berhubung pesan sudah mereka berikan, jadi ketiga orang ini akan segera
Jadi ketiga orang ini akan menyerahkan segalanya kepada mereka, sedangkan mereka ini akan pergi dari tempat itu. Kembali lagi kepada Han Li dan yang lainnya, di mana mereka telah berhasil keluar dari formasi sebelumnya. Dan begini tidak ada lagi bahaya yang mengintai mereka, karena sudah melakukan pergerakan yang sangat jauh. Bahkan orang-orang Mulan sebelumnya tidak akan bisa mengejar mereka. Tapi tetap saja Nalong meminta untuk berhati-hati dan tidak meremehkan orang-orang tersebut. Benar saja, Tetua Yuan mulai menyadari kalau ada sekelompok orang yang tengah melakukan pergerakan cepat kemari. Kemungkinan mereka itu hendak menahan mereka sambil menunggu bala bantuan datang. Nalong meminta mereka berpisah dan akan kembali bertemu dalam 3 hari. Masing-masing giok sudah dirinya berikan. Han Li bersama yang lainnya pun mulai melakukan pelarian dengan memisahkan diri. Masing-masing dari mereka telah menggunakan teknik pelarian diri dengan sangat cepat. Sedangkan Han Li itu masihlah belum ingin menggunakan sayap guntur dan petirnya. Kita pun diperlihatkan dengan kapal dari klan Mulan, di mana 2 dari penyihir Mulan mulai melakukan pengejaran kepada Han Li, di mana kapal ini memiliki kekuatan tak biasa. Han Li tidak takut dan akan meladeninya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.